Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan mata kuliah analisa laporan keuangan yang berjudul Rasio Solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan didanai oleh hutang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah aktifanya. Dalam arti luas, dapat dikatakan bahwa rasio solvabilitas biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas tertinggi biasanya memiliki rasio kerugian yang lebih besar daripada perusahaan dengan solvabilitas yang rendah. Menurut Firestone, rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut. Yang pertama, kreditor mengharapkan ekuitas atau dana yang disediakan pemilik sebagai margin keamanan. Artinya, jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor. Yang kedua, dengan pengadaan dana melalui hutang, pemilik memperoleh manfaat berupa tetap mempertahankan penguasaan atau pengendalian perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik terbesar. Tujuan menggunakan rasio solvabilitas: yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain yaitu kreditor. Yang kedua, untuk menilai keamanan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengolahan aktiva. Yang keenam, untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terhadap sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Dan yang terakhir, ketujuh, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Selanjutnya, manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengolahan aktiva. Yang keenam, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, ketujuh, untuk menganalisis jumlah dana pinjaman yang segera akan ditagih. Jenis-jenis rasio solvabilitas. 1. Debt to asset ratio atau DAR. Kedua, debt to equity ratio atau DER. Ketiga, long term debt to equity ratio. Yang keempat, times interest earned. Yang kelima, fixed charge coverage. Tiap jenis rasio yang sudah saya sebutkan dibedakan berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada DAR atau debt to asset ratio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang dengan total aktiva. Rumus yang digunakan untuk DAR adalah debt to asset ratio sama dengan total utang per total aset atau aktiva. Yang kedua, DER atau debt to equity ratio digunakan untuk mengukur nilai utang dengan ekuitas atau modal. Seperti namanya, DAR adalah debt to asset ratio atau utang kepada aktiva, sedangkan yang DER adalah debt to equity ratio atau utang kepada modal. Rumus yang digunakan untuk debt to equity yaitu DER sama dengan total hutang per total ekuitas atau modal. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio digunakan untuk mengukur utang jangka panjang dengan ekuitas. Rumusnya yang digunakan adalah hutang jangka panjang per ekuitas atau modal. Yang keempat ada time interest earned atau rasio kelipatan bunga, merupakan rasio yang digunakan untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rumus yang digunakan adalah earning before interest and tax atau EBIT
per interest expense. Yang terakhir atau yang kelima adalah fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap. Rasio ini digunakan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang. Rumus untuk fixed charge coverage adalah EBIT plus interest plus FCBT atau fixed charge before tax per interest plus fixed charge before tax, atau EBIT plus biaya bunga dan kewajiban sewa per biaya bunga plus kewajiban sewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait jenis-jenis rasio solvabilitas. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya M. Purwaningsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu ada debt to asset ratio atau DEP rasio atau total utang terhadap total aktiva. Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak. Semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. Untuk debt to asset ratio, rumusnya yaitu total utang per total aset. Di sini ada contoh. Total aktiva di tahun 2005 ada 4.200 dan di 2026 ada 4.000. Total utang di tahun 2005 ada 2.050 dan di tahun 2006 itu ada 1.900. Untuk tahun 2005, debt to asset ratio yaitu 2050 per 4.200 sama dengan 49%. Untuk tahun 2006, debt to asset ratio 1.900 per 4.000 sama dengan 48%. Tahun 2005, rasio ini menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2005. Artinya, setiap 100 pendanaan perusahaan sebesar Rp49 dibiayai dengan utang dan sebesar Rp41 disediakan oleh pemegang saham. Tahun 2006, rasio ini menunjukkan bahwa sekitar 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2005. Artinya, setiap 100 pendanaan perusahaan sebesar Rp48 dibiayai dengan utang dan sebesar Rp52 disediakan oleh pemegang saham. Yang kedua, ada debt to equity ratio atau total utang terhadap modal. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Bagi bank atau kreditor, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, semakin besar rasio justru akan semakin baik bagi perusahaan. Sebaliknya, dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan perusahaan. Debt to equity ratio memiliki rumus yaitu total debt per total equity. Contoh, komponen laporan keuangan total utang di tahun 2005 ada 2050 dan total ekuitas atau modal ada 2250. Di tahun 2006, total utang ada 1900 dan total ekuitas ada 2100. Untuk tahun 2005, debt to equity ratio yaitu 2050 per 2250 sama dengan 91%. Untuk tahun 2006, debt to equity ratio 1900 per 2100 sama dengan 90%.
Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp91 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham pada tahun 2005 atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian pula untuk tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun 2005, yaitu sebesar 90%. Jika rasio rata-rata industri untuk DER sebesar 80%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2006 kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. DER untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. Untuk yang ketiga yaitu ada long term debt to equity ratio atau rasio utang jangka panjang terhadap modal. Untuk rumusnya yaitu total debt per total equity. Komponen laporan keuangan total utang di tahun 2005 itu ada 2050. Untuk total ekuitas di 2005 ada 2250. Total utang di tahun 2006 itu ada 1.900 dan total ekuitas di tahun 2006 ada 2.100. Untuk tahun 2005, debt to equity ratio yaitu 2050 per 2250 sama dengan 91%. Untuk tahun 2006, debt to equity ratio 1900 per 2100 sama dengan 90%. Long term debt to equity ratio atau rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Tujuannya adalah mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya akan dibantu oleh Kak Hana Anjani. Terima kasih. 4. Times interest yields atau rasio kelipatan bunga yang dihasilkan. Merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan tidak mampu membayar biaya bunga. Apabila perusahaan tidak mampu membayar biaya bunga dalam jangka panjang, hal itu menghilangkan kepercayaan para kreditor. Semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan biaya baru dari kreditor. Demikian pula sebaliknya, apabila rasionya rendah, semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya. Untuk mengukur rasio ini, digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Berikut contoh rumusnya. Times interest yields sama dengan EBIT dibagi biaya bunga interest, atau times interest yields sama dengan EBIT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga interest. Komponen laporan keuangan earning before interest and tax atau EBIT tahun 2005 1.800, tahun 2006 1.300. Biaya bunga interns tahun 2005 180, tahun 2006 170. Untuk tahun 2005, times interest years 1.800 dibagi 180 sama dengan 10 kali. Tahun 2006, times interest years 1.300 dibagi 170 sama dengan 7,6 kali. Dengan keterangan, times interest years tahun 2005 adalah 10 kali, atau biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian tahun 2006 adalah 7,6 kali, atau biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio untuk tahun 2005 baik. Akan tetapi, untuk tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan biaya di kemudian hari. 5. Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap.
charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai times interest earnings ratio. Perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Berikut rumusnya. Exchange coverage sama dengan EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Komponen laporan keuangan earning before tax atau EBT tahun 2005 1.620, tahun 2006 1.130, biaya bunga tahun 2005 180, tahun 2006 170, kewajiban sewa tahun 2005 40, tahun 2006 30. Untuk tahun 2005, fixed charge coverage sama dengan 1.620 ditambah 180 ditambah 40 dibagi 180 ditambah 40 sama dengan 8,5 kali. Untuk tahun 2006, fixed charge coverage sama dengan 2.310 ditambah 170 ditambah 30 dibagi 130 ditambah 10 sama dengan 11,65 kali atau 12 kali. Dengan keterangan, seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali, untuk tahun 2005 hanya 8,5 kali, dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sementara itu, tahun 2006 dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Berikut presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.